Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen. Dan kali ini kita akan berbincang dengan tema Berbahagialah mereka yang berduka cita di dalam Kristus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur sebab Engkau memberi kami kesempatan untuk kami terus belajar bagaimana kami menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan kami sungguh rindu, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, kami hidup di dalamnya, dan kami melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, yang saat ini akan berbincang-bincang, dan nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur kita ada di tempat ini. Kita akan berbicara mengenai khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang berbicara tentang ungkapan-ungkapan bahagia. Ya, kita diberkati Tuhan. Bagaimana kita diberkati Tuhan? Di situ pada yang kedua, mari kita lihat dulu di dalam Matius 5 ayat yang keempat. Matius 5 ayat yang keempat. Saya minta tolong Pak Charles membacakannya. Matius 5 ayat yang keempat. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, di dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah orang yang Sedih hati. berduka cita ya. Berduka cita. Tapi di King James-nya itu lebih jelas bahwa di situ tentang bukan berduka cita tapi berkabung. Mourn. Ya, berkabung. Berkabung itu kalau kata lainnya itu gini. Itu meratapi. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kan berduka cita. Berduka cita kan. Di situ diberkatilah orang yang atau berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihibur. Ya, tadi Pak Charles tadi baca seperti itu ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, berduka cita kok malah justru berbahagia. Orang berduka cita kok dikatakan bahagia. Kalau orang berduka cita kan umumnya sedih ya Pak ya. Sedih hatinya. Sedih ya. Nah, sedih ya. Kok justru malah berbahagia lah. Pada episode yang lalu kita sudah berbicara tentang ternyata berbahagia itu bukan berbahagia tapi diberkati lah. Ya. Diberkatilah orang yang berduka cita. Berduka cita. Apakah kita harus berduka cita untuk diberkati? Apakah harus nangis-nangis dulu, terus sedih dulu baru diberkati? Apakah seperti itu? Nangis dulu baru. Mari kita lihat. Hati yang hancur. Apa hancur hati dulu? Hati yang hancur. Baru diberkati. Kira-kira bagaimana Pak Daniel? Menurut Pak Daniel bagaimana? Ya, saya melihat bahwa ternyata kalau menurut gambaran saya Pak ya, hati yang hancur, hati yang sedih karena melihat mungkin kita ditempatkan di satu lokasi yang orang-orangnya notabene itu mereka sering berbuat jahat, terus kerasani orang, fitnah dan lain sebagainya. Nah, kita ada di tengah-tengah komunitas seperti itu, rasanya kok miris ya, sedih. Kenapa kok orang-orang seperti itu? Atau gini, sedih hatiku, kenapa aku ditempatkan di situ? Kalau ditempatkan di situ, terus kok merasa saya nggak nyaman. Masalahnya, saya juga harus jadi terang. Oh iya. Jadi terang Kristus. Kok saya ditempatkan di situ, di tengah-tengah seperti itu, komunitas seperti itu. Saya juga pernah melakukan berdoa untuk orang-orang seperti itu, tapi kok rasa-rasanya sulit. Nah, ya, mari kita gimana? Atau mungkin juga bisa yang Pak Daniel bilang itu dia merasa bersedih hati karena kenapa orang-orang itu bisa mempunyai
perilaku atau pemikiran hati seperti itu. Iya. Kok senengannya ngerasani atau gosip, seperti itu. fitnah Ya, Jadi kayak berduka cita atas prihatin atas orang lain. orang lain, betul lah, betul. ya. Jadi bukan karena diri kita ya, bukan berduka cita bukan Ya. karena diri kita, tapi kita melihat orang lain kok perilakunya seperti itu. Nah, berduka cita ini penteo. Dari kata penteo, bahasa Yunani-nya penteo, yang artinya memang berkabung, bersedih dengan sangat. Coba lihat di Markus 16 ayat 10. Markus 16 ayat 10. Minta tolong Yuli bacakan. Markus 16 ayat 10. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Nah, berkabung dan menangis. Waktu itu Yesus kan sebenarnya Yesus mengapa kamu bersedih? Mengapa kamu bersedih? Aku ini sudah bangkit. Ada coba lagi lihat kejadian 37 ayat 34. Kejadian 37 ayat 34. Jadi sudah dapat? Ya. Kejadian 37 ayat 34. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ini keadaannya keadaan sedih, memang sedih. Tapi apakah itu yang dimaksud? Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apakah seperti itu? Ini juga sangat sedih. Oh, berarti kita harus berduka cita baru kita dihibur Tuhan. Apakah seperti itu? Apakah kita kehilangan orang yang dikasih, terus kalau itu kita harus Ya, kalau kita kehilangan orang yang dikasih, pasti kita wajib menghibur. Ya, kita wajib menghibur. Tapi kalau yang dimaksud di sini Tuhan Yesus berbicara di dalam khotbahnya di atas bukit itu, berbahagialah orang yang berduka cita karena ia akan dihibur. Orang berduka cita, Tuhan mengatakan berbahagialah orang berduka cita. Apakah kalau kita pengen bahagia, apakah kita harus berduka cita dulu? Kalau dibalik kan begitu. Harus menerima masalah yang besar dulu. Masalah besar dulu, berduka cita, apakah seperti itu? Baru kita menerima penghiburan. Nah, ternyata gini, berduka cita seperti yang tadi dikatakan Pak Daniel, pada waktu Pak Daniel ada di dalam komunitas, terus melihat komunitas itu kok nggak bener, itu bersedih, sedih sangat. Itu justru di situ akan mendapatkan penghiburan. Sebab Bapak Allah sendiri yang akan turun. Kalau ketika kita berkabung dengan keadaan orang seperti itu, kita mesti berdoa. Iya betul kan? Kita doakan mereka. Jadi sampai Tuhan, hatiku ini hancur rasanya melihat orang-orang seperti itu. Kayak apa nantinya kalau orang tidak mengenal kasih Tuhan? Saya punya seorang teman di kota di mana saya dulu bekerja. Bapaknya ini seringkali di mana-mana itu memberitakan Injil. Pagi-pagi dia sudah keluar ke tukang-tukang beca itu memberitakan Injil. Di mana memberitakan Injil? Pada suatu saat saya itu bersama-sama dengan beliau pergi penginjilan di suatu daerah yang sangat terpencil sekali. Waktu pulang, saya kaget. Ada ungkapan yang membuat saya tersentak. Mulai waktu beliau mengatakan gini, "Nak, kamu lihat rumah di pucuk gunung itu?" Iya, lihat. Ada apa, Pak? Ada apa, Mbah? Karena sudah sepuh sekali, sudah tua sekali. Ada apa, Mbah? Itu loh, siapa yang memberitakan Injil ke sana? Hati saya hancur.
Orang yang semacam ini, orang yang sudah tua itu bersedih ketika melihat siapa yang memberitakan kabar baik di sana. Sedih. Dia berdoa. Ya. Saya percaya, saya yakini pasti nanti Tuhan akan kirim orang ke sana. Sekalipun orang ini sekarang sudah meninggal, Ya. tapi saya percaya dia akan mendapatkan penghiburan karena ada orang yang ke sana. Ya, orang yang bersedih melihat keadaan orang lain itu akan dihibur. Kita bersedih ya dengan keadaan bangsa kita yang seperti ini, di mana pandemi tidak kunjung berakhir. Ya. Bagaimana melihat orang-orang itu ketika diberitahu, dinasihati, ada peraturan-peraturan begini, tetap saja Tapi nggak mengubris ya, seperti yang tidak mengubris, masih kumpul-kumpul. Nah, kita berdoa, yuk berdoa. Berdoa supaya mereka punya kesadaran. Kita bersedih dengan keadaan-keadaan masyarakat. Kita bersedih dengan keadaan orang lain yang tidak mengenal kebenaran. Kita berkabung, mengenakan kain kabung seperti yang dikenakan siapa tadi? Yakub. Jadi duka cita di sini adalah sebuah sikap hati yang prihatin, bersedih karena jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus. Iya. Karena dosa. Karena dosa. Bersedih karena dosa. Bisa dibilang di sini peduli kepada orang lain. Iya. Iya. Care. Dari situ muncul kepedulian kita terhadap orang lain. Dari situ akan muncul bagaimana kita mengasihi orang lain tindakan. Nah, disitulah Tuhan menyertai. Ketika kita lihat Tuhan menyertai, kita benar terhibur. Ternyata Tuhan lebih peduli. Dan penghiburannya adalah seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Iya. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Binasa, binasa, melainkan melainkan beroleh beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang mereka mau percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti akan mengalami keselamatan. Itulah penghiburan. Itu penghiburan bagi setiap orang, setiap kita yang berduka cita ketika ada jiwa yang belum diselamatkan. Ya, Ya. kita harus merasa berkabung, merasa bersedih. Di situ nah. termasuk Pak, maaf ya, saya potong sebentar. Saya kalau keliling naik motor, terus keluar masuk kampung, satu saat saya merasa prihatin karena setiap saya melewati desa demi desa, kok nggak ada satupun gereja, Pak. Nah, itu Nah, bisa itu kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, kenapa nggak ada gereja, Tuhan? merasa sedih. Merasa gimana gitu, ada yang kurang gitu loh, Pak. Kok nggak ada gereja? Setiap kali saya masuk ke tiap desa nggak ada gereja, Tuhan. Ya. Apakah kita dengan seperti itu kita cuek Iya. atau kita berkabung, bersedih? Kalau kita berkabung bersedih, kita akan berdoa. Doakan terus. Nanti suatu saat di desa itu keselamatan itu akan terbit atas desa itu. Kadang-kadang saya Iya. setelah melewati semua desa, terus saya duduk di bawah pohon bambu kan rindang, Pak. Saya berdoa, karena Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya ada gereja, satu gereja Tuhan. Tuhan tolong, jamah Tuhan. Iya. Cuma itu, Pak. Kita harus berdoa. Nggak punya kemampuan. Makanya saya harus istilahnya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan desa ini. Iya. Kita harus berdoa dengan sikap hati kita penuh dengan duka cita karena orang belum mengenal kasih Kristus. Iya. Dan sungguh kita berbahagia karena kita diizinkan untuk mengenal kasih Kristus, berjumpa secara pribadi dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Iya. Terima kasih Pak Pendeta, dan kiranya ini boleh memberkati kita semua. Sahabat Kristus,
Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang mengenal kasih Kristus dan mengalami keselamatan di dalamnya. Sudahkah kita memiliki hati seperti hati Yesus yang rela datang ke dunia ini untuk mencari yang terhilang, menyelamatkannya, dan membawa setiap orang yang percaya di dalam namanya menjadi milik kepunyaan Bapa di surga? Sudahkah kita memiliki hati seperti itu? Mari datang kepada Tuhan dan izinkan kuasa Roh Kudus menjamah hati sahabat Kristus, sehingga kemanapun engkau pergi, engkau memiliki hati seperti hati Kristus. Engkau melihat seperti Kristus melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita berdoa. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami memiliki hati yang berduka, hati yang berkabung, karena kami melihat Tuhan, banyak orang yang hidupnya belum di dalam kebenaran-Mu, hidup belum diselamatkan. Hati kami berkabung, terus kami berdoa atau mendoakan. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan dihibur, karena suatu saat nanti Tuhan, pasti Tuhan keselamatan datang kepadanya Tuhan. Tuhan juga Tuhan ajari kami juga berkabung ketika kami berbuat dosa Tuhan, kami berkabung Tuhan, sehingga kami tidak hidup dalam dosa terus menerus Tuhan. Tetapi kami benar-benar butuh Sang Juru Selamat. Amin. Menyelesaikan dosa-dosa kami. Kami butuh Tuhan. Kami prihatin terhadap diri kami juga Tuhan. Kami butuh Tuhan. Dan kami bersyukur keselamatan sudah Engkau berikan bagi kami. Kami percaya itu keselamatan tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang melihat siaran ini Tuhan. Kami percaya keselamatan-Mu Tuhan turun atas setiap orang-orang yang melihat siaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau datang sebagai penyelamat bagi kami, bagi seluruh manusia yang ada di bumi ini Tuhan. Setiap orang yang menerimanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi minggu depan dengan tema berbahagia orang yang lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.